Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Waalaikumsalam wasallam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustadz Dr. Muhammad Fateh MAG, jamaah KSO dan partisipan yang dimuliakan dan insya Allah dirahmati Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat. Dan pagi ini atas taufik dan hidayahnya juga sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hari ini Kamis tanggal 21 November 2024 bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Kajian KSO yang ke-227. Alhamdulillah sudah cukup banyak. Insya Allah Ustadz akan kajian tematik insya Allah dengan judul takwa yang terlupakan. Ustadz ini sebelumnya sudah pernah Ustadz ya, tapi udah tahun 2020 ya Mas Hendri ya dulu Ustadz ya. Agak lama. Alhamdulillah ini yang kedua. Nah, tapi sebelum Ustadz ini adalah dari Ponpes Tahaffudzul Quran Al-Anwar ya Ustadz ya. Suburan Meragen Demak, dan beliau juga dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tapi sebelumnya marilah kita mendengarkan tilawah dan nanti sari tilawah juga yang akan disampaikan oleh rekan kita Mas Agus Hadiawan. Insya Allah Mas Agus sudah ada ya Mas Agus ya? Ya, iya, Ya. insya Allah. Mas Agus akan akan membacakan Quran surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat ke-18 sampai 20. Pada Mas Agus, monggo silakan. Baik, terima kasih Mas Odian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Dari tilawah surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Semoga dengan kita mendengarkan dan untuk yang membaca dan mendengarkan, insyaallah akan mendapat karunia dari Allah, karunia rahmat dari Allah. Dan Al-Quran bisa menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi cahaya dalam hidup kita dan rahmat bagi kita. Amin. Baiklah, kita akan masuk ke ini kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Fateh. Kepada Ustadz kami persilahkan, Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibunya enggak ada ini? Ada Ustadz. Ada ya? Lagi off soalnya. Oh ya, ada ini. Ada Bu Tuti, Bu Ratih ini. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah secara online dalam kajian subuh. Ya. KSO ya, kajian subuh online setiap pekan, yang kebetulan
pagi hari ini saya diamanahi oleh Pak Endri, teman saya, untuk memberi kajian kuliah subuh yang kedua kalinya, kalau tidak salah kedua kalinya. Entah yang pertama tahun berapa saya lupa, itu sudah lama kayaknya. Mudah-mudahan perjumpaan kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin ya Rabbal Alamin. dan menjadi lantaran atau wasilah kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang, diberi rezeki yang halal berkah, anak-anak yang soleh-solehah oleh karena kebaikan yang kita tanam selama ini dan khususnya pada pagi hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan terbingkiskan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan suri tauladan bagi kehidupan kita, dan kita tunggu-tunggu syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatul udmanya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ya Allah. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, halo. Siap, Ya, ada Ustaz, ada Ustaz. Jelas, jelas. jelas. Sekarang hilang Ustaz. Sudah bisa didengar? Siap. Nah, sekarang udah oke. Ya. Pakai headset malah nggak bisa didengar. Ya itulah kecanggihan manusia itu serba terbatas. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya dapat amanah tema takwa yang terlupakan. Ini menurut saya tema yang cukup menarik. Karena sebenarnya bukan takwa terlupakan. Karena lawannya takwa itu kalau dalam surat Al-Lail itu kan istaghna. Ya. Istaghna itu muncul dari diri sendiri. Kalau terlupakan itu kan seakan-akan itu unsur dari luar. Beda dengan dilupakan. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasirhu lil yusra. Lawannya fa'amma man bakhila wastaghna. Wastaghna itu merasa dirinya cukup, tidak perlu terhadap Allah. Kalau takwa itu kan kita yang perlu kepada Allah. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan dan apa yang dilarang itu kita tinggalkan. Nah kalau istighna ini nggak butuh terhadap Allah. Nah barangkali yang lebih tepat temanya itu ya istighna itu untuk tema kita kali ini. Ya. Maka jika istighna fasanuyasirhu lil usra. Hidup kita ruwet. Ya. Hidup kita ruwet. Kenapa hidup kita ruwet? Ya karena kita istighna. Tapi kalau kita ittaqa, maka fasanuyasirhu lil yusra. Hidup kita menjadi enak, landai, tenang, sakinah, ayem di dalam hati. Itu lawan daripada ittaqa, yaitu istaghna. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya membaca dalam kitabnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwasanya yang membuat kita itu sering lupa atau sering melupakan ketakwaan kita kepada Allah. Kata beliau, wa'lam anna taqwa la tansha'u minal af'al al-mukhissah al-mudrita faqat. Bal tansha'u aidon fil ahwal ad-dakhilah al-mudmira. Kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwasanya takwa kita itu sejatinya itu muncul bukan
bukan hanya dari perbuatan-perbuatan zahiriyah saja. Tetapi takwa kita ini muncul dari hal-hal yang bersifat dhamir atau yang bersifat batiniah. Oleh karena itu menurut Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini, kalau kita mau kuat ketakwaan kita kepada Allah, maka jangan hanya melihat atau memperbaiki satu sisi saja. Enggak cukup hanya sholat yang kuat, puasa yang juga sering dilakukan mulai dari fardu sampai sunnah, lalu kemudian melakukan wiridan, melakukan zikir, melakukan apapun yang itu terkait dengan satu sisi saja. Tapi sisi yang lain ini juga harus dilakukan. Sisi zahir, sisi batin. Nah ini yang nanti akan menjadi kajian kita. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, saya mau tanya kepada panjenengan. Kira-kira yang membuat kita ini seringkali merasa bahwa kita ini sebenarnya bukan hamba Allah. Atau justru rasa sebagai hamba Allah ini tidak pernah hadir di dalam diri kita. Cirinya seorang hamba itu kan ada dalam definisi takwa. Takwa itu kan antaf'ala awamirallah wa antajtaniba nawahi. Semua yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, semua yang dilarang ditinggalkan. Ini kan seperti seorang budak atau pembantu rumah tangga. Budak itu melakukan apapun yang diperintahkan oleh juragannya dan menjauhi semua yang dilarang oleh juragannya. Tapi sayangnya, sifat Abdullah di dalam diri kita itu seringkali muncul, kadang menghilang, kadang hadir. Kalau dia hadir berarti kita itu sregep salate, ngajine, kajiane, melu terus, ikut terus kajiannya. Tapi giliran sifat Abdullah ini tidak hadir di dalam diri kita. Males, bangun pagi males, apa-apa males, melakukan pekerjaan apapun males. Nah inilah yang terkadang perlu untuk dihadirkan setiap saat. Rasa sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah ini. Ya. Di tempat saya itu Pak, ada aparel itu. Ada tuh apa itu tempat orang-orang meranggen itu kalau kerja di aparel itu. Kalau jam 7 itu berangkatnya bukan jam 7, Pak. Kalau jam 7 itu mereka kumpul 6:30, masuk gerbang itu 6:30. Sampai macet jalannya itu. Kalau sudah jam 7 kurang 5 menit, Masya Allah itu. Ya. Sebab kalau sudah jam 7, itu gerbangnya sudah tutup. Nah, pernah nggak kita itu seperti mereka? Hamba dari pemilik gudang itu, aparel itu. Kita menjadi hamba Allah yang ketika mendengar azan itu lalu kemudian bersegera menuju ke masjid, pernah enggak? Jawabannya itu jarang, Pak. Jarang orang yang menganggap bahwa panggilan itu adalah panggilan dari Allah. Dianggapnya bahwa panggilan itu adalah panggilan muadzin di kampung kita. Sehingga getaran bahwa yang memanggil Allah itu tidak ada dalam kalbu kita. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya lanjutkan bahwasanya unsur lahiriah yang dimaksud, yang akan menghambat ketakwaan kita, yang katanya terlupakan tadi itu. Apa kata beliau? Yang menyebabkan
kita itu melupakan takwa kita, itu ada unsur lahiriah. Apa unsur lahiriahnya? Unsur lahiriahnya itu adalah mataul hayatid dunya. Apa mataul hayatid dunya? Ya kesenangan duniawiyah, ini kan sehari-hari kita rasakan, Bapak. Walaupun jenengan ini pensiunan itu kan. Ya, pensiunan semua ini, Pak, ya. Iya, banyak. Lagi, sekalipun sudah pensiunan tapi masih bikin dunia loh, Pak. Kadang-kadang malah justru lebih sibuk daripada saya yang masih aktif sebagai dosen PNS ini kan. Coba bayangkan. Mataul hayatid dunya bisa kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Gitu. Nanti kita coba, Pak, benarkan benar enggak ini pendapatnya Imam Mutawalli Sya'rawi ini, bahwa yang mengikis ketakwaan kita itu salah satu unsurnya itu adalah unsur lahiriah berupa mataul hayatid dunya ini. Yang sering melupakan Allah itu ya ini. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Hubbus syahawat, cinta terhadap syahwat, apa yang diinginkan. Hubbus syahawat. Dirinci di situ itu. Apa saja hubbus syahawat tadi itu? Minan nisa. Jadi perempuan-perempuan cinta kepada wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril mungqatarati, dan harta benda yang bertumpuk-tumpuk, minadz dzahabi wal fiddah, yang berbentuk emas dan perak, wal khailil musawwamati, kuda pilihan, kalau sekarang mobil, wal an'am, hewan ternak, wal harsi, dan sawah ladang. Kalau sekarang berarti ya pekerjaan kita. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah yang disebut dengan kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kita merasa tertampar oleh ayat ini, Bapak. Bahwa betapa 6 hal ini seringkali membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba lihat. Hubbus syahawat minan nisa misalnya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan perinci satu persatu biar kita itu lega. Benar apa tidak ini? Ya. Kalau menurut jenengan itu zuyyina linnas hubbus syahawat, zuyyina ini siapa yang membuat dunia ini terasa indah? Siapa yang membuat dunia ini terasa indah? Tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa dunia ini terasa indah itu, al-muzayyinnya itu adalah asyaitan. Yang membuat dunia itu indah itu sebenarnya setan. Kenapa? Sebab gini. Man zayyanaha ma ahadun asyaddalaha zamman min khaliqiha. Allah itu hanya menciptakan kesenangan dunia ini. Walaupun pada hakikatnya Allah itu yang paling benci terhadap dunia. Allah itu menciptakan sesuatu yang Allah sendiri benci. Sementara setan itu adalah fatadzinu syaitan innama huwa bil waswas.
wal khadi'ah wa tahsini akhdiha min ghairi wujuhiha. Sementara setan itu membuat dunia itu terasa indah dengan apa? Dengan adanya rasa was-was kalau kita ini tidak punya semuanya itu. Kenam-namnya itu tidak punya. Bayangkan kalau kita itu tidak kaya, nggak punya uang. Was-was diri kita itu. Wal khodi'ah, ditipu oleh setan bahwa kesenangan duniawiyah yang tadi disebutkan, mulai dari perempuan, anak, harta benda, kendaraan, pekerjaan yang mapan, itu dibuat oleh setan sedemikian rupa. Dan setan membuat tahsini akhdiah, membuat bahwa mencari dunia itu begitu indah. Coba bayangkan itu. Bapak setback ke belakang pada saat masih muda itu. Kan gaya kalau sudah tanggal 1 baru gajian, naik mobil, mobilnya mewah. Rasanya bagaimana, Pak? Rasanya Masya Allah. Betapa indahnya semua yang kita miliki itu tadi. Padahal semua itu sebenarnya adalah fata morgana yang dibangun oleh setan. Lewat apa? Lewat mata kita, lewat nafsu kita. Pinter setan itu di situ, Pak. Betapa setan itu pinter mengolah semua yang ada di dunia ini terasa indah. Sementara Allah itu hanya menciptakan. Tapi Allah membencinya, coba bayangkan. Allah yang menciptakan semuanya, tapi Allah yang membencinya. Dan disitulah peran setan yang begitu besar. Sehingga kadang kita lupa kepada Allah, lupa ngaji, lupa ibadah, lupa sholat, lupa zikir, lupa macam-macam. Karena apa? Karena disibukkan oleh 6 hal yang masuk kategori mataul hayati dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini saya nyampe jam berapa ini, Pak? Materinya. Penyampaian materi. Monggo, Jam Pak berapa? Ustadz. Monggo, Pak Ustadz. Sudah habis. Monggo. Nggak disesuaikan aja, Dereng, Pak. dereng, masih jauh. Oh, sampai jam berapa kita, Pak, nanti ini? Sampai tanya jawabnya jam berapa ini? Setengah 7 mungkin bisa, Ustaz. Biasanya setengah 7. Jam berapa? Setengah 7, setengah 7. Oh, setengah 7. Baik, masih lama kalau setengah 7. Iya, ya, Ustaz. Ya. Itu unsur lahiriah, Bapak. Unsur lahiriah. Lalu kemudian ada unsur batiniah dalam diri kita yang juga berperan mengikis habis ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Adalah as-sifat al-madhmumah. Sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri kita. Mulai dari sifat sombong, sifat rakus, sifat iri dengki, sifat nesunan, sifat gak terimanan, sifat menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Sifat-sifat madhmumah itulah yang seringkali membuat kita itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengobatinya itu jangan hanya unsur lahiriah belaka mengabaikan batiniah, atau sebaliknya unsur batiniahnya ditambani lahiriahnya tidak. Percuma, Pak. Sampean ngaji terus misalnya, ngaji oke, tapi kedunyan, Pak. sampean wis tuwa tapi cek kedunyan, Pak. Wah, itu bahaya itu, Pak. Itu bahaya itu. Ya. Orang seringkali merupakan definisi kedunian itu dengan apa itu loh? Gimana kita enggak kedunian, Pak? Wong kita itu hidupnya di dunia. Nah, ini, Pak, perlu saya jelaskan bahwasanya kedunian karo urip ning dunia itu beda, Bapak. Nek kedunian itu hub, Pak. Ada rasa hub. Hub ini yang bikin gila, Pak. Kalau gila dunia, maka
lebih dari separuh hidupnya itu untuk memikirkan duniawiyah. Itu yang namanya hubud dunia. Man asbaha wa dunya akbaru hammihi yalzamullahu qalbahu thalatha khisal. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang dari pagi dunianya itu lebih besar dalam angan-angannya. Maksudnya itu mulai pagi itu sing dipikir dunyane tok. Yalzamullahu qalbahu thalatha khisal. Maka Allah akan menetapkan 3 hal dalam hatinya yang itu sulit untuk dirubah. Apa? Hamun la yang qati'u anhu abada. Susah, Pak. Wong sing uripe kedunian itu selalu susah. Kenapa? Hamun la yang qati'u anhu abada. Dia terkena penyakit yang penyakitnya berupa kesusahan yang tidak pernah ada putusnya. Selalu saja susah. Ibaratnya punya uang 100.000 kelong 1.000 dipikir, Pak. Ini nek wong kedunian, Pak. Duit 100.000 kelangan 1.000 dipikir, Pak. Ini orang yang hidup apa itu, yang kebutuhannya seperti itu. Wa syughlun la yatafarragu anhu abada. Apa? Kesibukan yang tidak pernah berhenti, sibuk terus. Sibuk dunya dijak pengajian, alasane sik nyiapke laporan. Dijak kuliah subuh sik ono apa itu meeting, dijak ngaji sik, dijak salat sik, sak sik Pak, ora nenteke Pak. Syughlun la yatafarragu anhu abada. Kesibukan yang tidak pernah berhenti. Dan yang ketiga, Pak, ini yang susah, Pak. Walaupun dia kaya, Pak. Fakrun la yablughu muntahahu abada. Apa? Kefakiran yang tidak ada ujung pangkalnya. Wong iku, Pak, nek hubud dunya, iku selalu serba kurang, Pak. Orang itu nek ke dunia itu selalu serba kurang. Lah gimana? Enggak serba kurang. Wong duwite gajine wis akeh sik pengen korupsi. Betul, Pak ya? Duwite akeh sik pengen maksiat. Engko nek wis duwite akeh kemudian melakukan maksiat dengan uangnya tersebut. Sing dipikir nang otaknya itu hanya uang. Seakan-akan itu kalau uang nggak punya itu dunia itu serasa menderita di dunia itu. Apakah orang-orang seperti ini itu ada sifatnya di dalam diri kita? Naudzubillahi min dzalik. Maka kajian subuh ini mencoba untuk nambani penyakit-penyakit sing model kayak begini. Jangan sampai di akhir ayat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin sebagai awal pemicu diskusi kita pada kuliah subuh hari ini, saya cukupkan sekian, nanti akan saya tambahkan jika ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita masuk ke acara diskusi. Silakan mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat, monggo, silakan. Kalau belum ada saya Pak Ustadz. Monggo. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Saya tertarik dengan ungkapan Allah menciptakan sekaligus Allah membenci dunia. Ini menarik sekali bagi saya ya, karena kita diciptakan di dunia itu kalau menurut ayat di Quran itu kan untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, leres. Lah, sejauh mana ya memang rahasia Allah ya. Kenapa ya Allah menciptakan manusia sementara manusia itu ditakdirkan untuk banyak meninggalkan ibadah. Apakah ini suatu pilihan yang sulit untuk dilaksanakan manusia, atau memang itu takdirnya seperti itu, Pak Ustadz?
Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Dijawab dulu apa menunggu pertanyaan yang lain? Sambil menunggu silakan aja Ustaz, dijawab langsung. Oke. Oke. Kayaknya menciptakan manusia itu sia-sia. Yang diciptakan tidak iman, malah justru membangkang yang menciptakan. Ini aneh Allah ini. Ya, gini Pak, bukan cuma kita yang menjadi manusia yang pernah memprotes penciptaan Adam itu. Ya, malaikat pun itu juga pernah protes. Atau ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau itu menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi? Suka berkelahi, berperang, dan lain sebagainya. Wa yasfiku dima itu. Suka berkelahi, suka menumpahkan darah. Kenapa enggak menciptakan kami, kata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Coba kalau engkau menciptakan kami, maka kami ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat, yang tidak pernah durhaka kepada. Jawabannya Allah enteng, Pak. Qala inni a'lamu ma la taf'alu. Saya lebih tahu apa yang akan saya ciptakan, saya lebih tahu, Pak. Kata Allah begitu. Saya lebih tahu apa yang akan aku ciptakan. Lah kalau aku menciptakan makhluk seperti kamu, ini bahasanya Gusti Allah, akan-akan mau ngomong, nek aku menciptakan makhluk seperti kamu ya di dunia ini nggak ada dinamikanya. Karena manusia itu kan khalifah fil ard, diciptakan untuk mengisi bumi, Pak. Lah kalau bumi itu diisi oleh makhluk Gusti Allah seperti malaikat, dunia ini atau bumi ini tidak menarik, Pak. Kenapa? Flat. Malaikat itu mulai diciptakan suruh bertasbih, dari diciptakan sampai hari kiamat tuh tasbih terus, Pak. Flat gak enak, Pak. Gak enak, Pak. Ya kayak gini loh, Pak. Kayak gini loh, Pak. Ada yang ngaji, ada yang maksiat di pagi hari. Jadi dinamika ini. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu diberi jalan pilihan. Jalan fujur, jalan takwa. Mana yang kita pilih? Di situ dinamikanya menjadi ada, Pak. Kenapa? Karena Allah memberi jalan pilihan. Kalau kita itu mau menjadi orang baik, orang yang akan menikmati kesenangan di dunia maupun di akhirat, ya carilah jalan takwa. Tapi kalau kita itu hanya ingin kesenangan duniawiyah melupakan kesenangan ukhrawiyah, cari itu jalan yang fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuman kebanyakan orang mencari jalannya yang fujur, Pak. Benar seperti yang dikatakan Pak Hendrik tadi itu. Gitu ya. Bahwa seakan-akan itu sia-sia Allah menciptakan manusia. Menciptakan makhluk yang bukannya membesarkan nama Allah, bukannya mendukung Allah, pro Allah, tapi justru menciptakan makhluk ya yang akan menjadi pembangkang, yang akan melupakan jasa-jasa Allah, nggak pernah bersyukur kepada Allah. No, betul. Tapi disitulah yang Allah sukai, karena di situ ada dinamika. Maka di bumi ini tidak akan mungkin flat, Pak. Putih, tidak akan mungkin, Pak. Merah atau hitam, tidak akan mungkin, Pak. Selalu ada merah, kadang putih, kadang hitam. Pelangi, Pak. Gitu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwasanya semua berpulang kepada kita. Kita mau baik, ya berpulang kepada kita. Kita mau menjadi yang tidak baik juga berpulang kepada kita. Allah membebaskan kita untuk mencari jalannya. Tapi ingat, tidak ada jalan yang tidak baik itu akan menguntungkan kita. Sebaliknya, tidak ada jalan yang baik itu tidak menguntungkan kita besok di akhirat. Berapa sih umur kita, Pak Hendri? Paling pol ya 70-80 Pak Hendri.
Kesenangan sampai umur Iya. 80, 90, 100 jarang sekali umur 100 itu. Iya. Tapi kan pendek, Pak. Kita diberi jalan oleh Allah. Ayo, kesenangan apa sudah? Kesenangan dunia, oh 80 jarang-jarang, swidak wis mulai mintip-mintip, wis mulai loro-loro, 70 urip ya alhamdulillah kan begitu. Swidak tekan saiki sehat, alhamdulillah disyukuri. Ayo, swidak tahun apa lamanya? Kesenangan yang kita rasakan hanya 60 70 tahun itu enggak lama. Tapi kesenangan ukhrawi, kesenangan di akhirat itu yang sering dilupakan. Padahal Masya Allah, ketika orang itu merasakan kesenangan ukhrawinya itu lebih menjanjikan, maka dia tidak akan terlena dengan kesenangan duniawinya. Itulah mungkin yang dimaksud oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi itu bahwa awas, hati-hati. Mataul hayati dunia itu akan menjadi pemicu kita makin jauh dari Allah. Ketakwaan kita makin terkikis oleh karena mataul hayati dunia. Itu. Apalagi saya membaca ini, Pak. Membaca apa itu dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. Kenapa Allah menempatkan An-Nisa atau perempuan itu di urutan teratas, Pak? Zina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Pak. Ya kan? Sebab apa? Sebab gini, Pak. Ujian berupa perempuan ini, Pak. Ya. Mata roktu ba'di fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Kata Nabi, aku tidak meninggalkan sesuatu setelah hidupku ini. Sebuah fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Fitnah terbesar per laki-laki itu adalah perempuan. Kenapa? Wa yuqalu anna fin nisa fitnatani. Bahwasanya perempuan itu menyebabkan ada dua fitnah. Fitnah yang pertama antu addiya ila qat'ir rahim. Fitnah yang pertama itu dari perempuan itu adalah istri kita atau perempuan kita itu, Pak, berpotensi besar untuk memutus tali silaturahim. Li annal mar'ah ta'muru zawjaha biqat'ihi anil ummahat wal akhwat. Karena perempuan itu biasanya dia menjadi pemicu memerintahkan suaminya untuk memutus tali silaturahim dari ibu-ibu kita, dari saudara-saudara kita. Nyatanya memang seperti itu, Pak. Kalau bapak kita, ibu kita datang, ya kan? Yang ngomel pertama kali istri kita, Pak. Waduh, rampoknya teko. Rampoknya teko. Sing bentar lagi nyangoni ya. Ya, Pak Edri nyangoni ya, nyangoni bapak ya. Aduh, duit garek sitik, bapak teko, ibu teko. Nah itu. Ngomel akhirnya. Ngomel di belakang. Dilala sing lanang ya wedi karo wong wedok. Dia ana wong lanang sing wani karo wong wedok. Di kampus dia profesor, bareng neng omah kayak lulusan MI ya, kayak lulusan SD. Ya, karena takut kepada istri. Yang kedua, ya betali bijam ilmal minal halal wal haram. Perempuan kita itu atau istri kita itu berpotensi menguji kita. Untuk apa? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan yang halal dan yang haram tidak apa-apa. Mau halal, mau haram itu, yang penting duit ono. Itu yang punya potensi ke arah sana itu ya perempuan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kenapa kok pertama kali yang ditulis ya, hubus syahwat kok minan nisa itu karena itu, Pak. Karena godaan perempuan itu, istri kita itu, Masya Allah. Betapa besar godaannya. Sehingga seringkali yang melupakan, yang membuat kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ya perempuan-perempuan kita sendiri. Istri-istri kita itu yang setiap hari kita keloni, kita
tidur bersamanya itu. Oleh karena itu, orang yang baik itu adalah orang atau laki-laki yang bisa mengendalikan istrinya dan bisa membawa istrinya ke jalan yang benar bersama-sama dengan dia. Menuju jalannya surga bersama dengan suami istrinya, itulah laki-laki yang hebat, laki-laki yang baik. Bukan membuat dia lempeng jalan ke surganya, tapi istri dan anak-anaknya dia bawa ke jalan neraka. Ini bukan laki-laki yang baik. Begitu Pak, saya kira Pak Indri. Matur nuwun. Ya, tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah, Pak. Termasuk menciptakan kita yang kadang banyak maksiatnya ini, Pak. Ya. Baik, ada yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Monggo, silakan. Terkesima semua nih Ustaz. Kalau saya ternyata banyak cinta dunianya gitu Ustaz. Sama, Pak. Ya. Gimana Ustadz untuk ya mungkin ya dengan usia-usia kita sekarang ini Ya, 60 iya. ini seperti Ustadz sampaikan tadi pasti masih banyak yang cinta dunia gitu. Pasti, Pak. Nah, ini ada, Pak, solusinya, Pak. Nah itu gimana Ustadz? Ya, ini saya catat, Pak. Makanya apa itu kelebihannya mengundang saya ini, Pak. Saya baca kitab langsung, Pak. Monggo Ustadz. Ini saya temukan dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada sebuah hadis itu begini, Pak. Wasu'ila Sahlu bin Abdillah. Si Sahal bin Abdillah itu pernah ditanya, bima yashulu anil abdi tarkud dunya wa kulli syahawat. Bima dengan apa? Yashulu menjadi gampang, menjadi mudah alal abdi atas seorang hamba. Tarkud dunia, meninggalkan dunia, wa kulli syahawat, dan semua syahwat-syahwat itu. Wahai Sahal bin Abdullah, pripun caranya? Bagaimana caranya kita itu? Ya setidak-tidaknya itu tidak hubud dunia itu bagaimana? Urip neng dunia tapi orang hubud dunia itu gimana caranya? Tidak terpengaruh dengan kekayaan orang lain, tidak terpengaruh dengan kenikmatan yang dimiliki oleh teman kita, orang lain. Kadang kalau kumpul kayak begini yang diceritakan kan, mobilnya berapa, sudah ganti apa tidak, istrinya sudah ganti apa enggak, anaknya sudah kerja di mana, ya, kadang-kadang menceritakan anaknya sampai berbusa-busa untuk menunjukkan bahwa ini loh saya sudah mencapai ya, keberhasilan, kesuksesan, dan ukuran sukses itu ketika anak-anak kita itu gajinya banyak, besar, jabatannya mentereng, ya kita sebagai apa itu pensiunan merasa bahwa anak-anak kita itu sudah hebat-hebat, top-top. Apa iya itu top? Apa iya itu sukses kita? Ya, maka ketika ditanya si Sahal bin Abdullah ini jawabnya singkat, Pak. Qala bitasyaghlihi bima amarobi. Mau tidak mau, kalau kita mau meninggalkan dunia dan hiruk pikuknya ini, maka hanya dengan satu, yaitu kesibukan kita atau kita menyibukkan diri dengan semua atau apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sibuk, Pak, maka kita tidak akan menoleh ke kanan maupun menoleh ke kiri. Persoalannya itu kan kalau kita sibuk, Pak, menganggap bahwa dunia ini satu-satunya cara saya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya hebat. Padahal sebenarnya tidak, Pak. Tidak, Pak. Apa iya kalau anak jenengan itu sukses dengan gaji yang besar, jabatannya juga besar, sampai di usia tuanya itu menjadi enak, tenang, nyaman? Enggak, Pak. Sampai malah jarang ditelepon, jarang ditilii, jarang diopeni karo anak kono urip dhewe. Paling-paling nek sampean nelpon anaknya, maaf Pak, sibuk. Bapak butuh apa? Pulsa untuk ngaji. Ya, saya kirim 100.000. Coba, Pak. Anak yang kita
ingu dari kecil sedemikian rupa, bareng gede wis lali, Pak. Bareng kita pensiun sudah lupa semua, Pak. Padahal kita berbusa-busa menceritakan kehebatan anak kita, menceritakan bagaimana dia sekarang sukses. Kita lupa, Pak, bahwa anak kita itu juga perlu, Pak, dibawa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat apa ora? Itu, Pak. Mulai kecil harus kita ingatkan, salat apa tidak, sehingga ketika dia besar, salah satu bukti bahwa dia itu akan mengingat kita itu kalau dia ingat Allah. Saya ulangi, Pak. Salah satu bukti bahwa dia nanti akan ingat kepada kita, sekalipun kita di usia yang tua, jompo, itu kalau dia sejak awal, sejak dini, ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah, maka dia akan ingat jasa-jasa orang tua. Tapi kalau anak kita tidak kita arahkan ke sana, Pak, sengsara hidup kita, Pak. Kita hanya mampu berbusa-busa menceritakan kehebatan anak kita, tapi sebenarnya hati kita gersang. Kenapa? Karena anak kita nggak pinter-pinter banget kepada kita, Pak. Anak kita itu nggak pinter-pinter banget kepada kita, Pak. Sehingga kayaknya itu sia-sia kita melahirkan mereka itu. Kenapa? Ya karena kita melahirkan musuh kita, Pak. Kita melahirkan orang-orang yang tak peduli terhadap kita. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Bapak dan terutama kepada diri saya sendiri, ayo ingatkan anak-anak kita bahwa ada satu hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu berbakti kepada Allah dan kepada orang tua. Begitu Pak Rodian dan Pak Endri serta teman-teman. Ya. Baik, ini ada yang bertanya lewat WA nih Ustaz. Apa mau langsung Ibu Haya mau bertanya langsung? Monggo. Silakan. Atau saya bacakan saja ya pertanyaannya ya. Ya. Monggo. Pak mau tanya, apakah aset yang kita miliki itu adalah harta yang dititipkan kepada kita? Tetapi jika aset-aset tersebut menjadi hilang, apa yang bisa kita lakukan? Mensyukuri karena tidak memiliki aset, atau tetap kita lakukan cari tahu kenapa bisa hilang? Jadi memindahkan kepemilikan itu Ustaz. Jadi apakah kita menganggap aset itu sebagai milik kita gitu. Jadi kalau hilang tuh gimana? Kalau milik kita kan kita kesel kan? Nah, ini kalau bukan milik kita ya bisa bersyukur kalau itu memang milik Allah gitu Ustaz. Gimana Ustaz ini nyikapinya Ustaz? Ya, apalagi kalau aset kita titipkan kepada anak. Kalau aset kita itu kita titipkan kepada anak itu namanya bukan dititipkan, Bu. Diberikan. Yang berarti kalau sudah dihibahkan, diberikan, itu sejatinya bukan milik kita. Kita hanya mendapatkan kebaikan dari apa yang kita hibahkan, apa yang kita berikan kepada anak kita. Selanjutnya itu tanggung jawab anak kita. Kalau anak kita anak yang soleh-soleha, maka akan memberdayakan harta dari kita, dipakai untuk infak, sodako, wakaf, membantu fakir miskin, janda-janda, anak yatim piatu. Pokoknya dibuat untuk membantu meringankan beban orang lain. Itu harta yang baik begitu, nggak perlu disesali, Bu. Yang penting kita tahu harta kita itu musnahnya, dalam tanda kutip itu, hilangnya itu ke jalan yang benar apa tidak. Kalau harta kita itu hilang atau musnah ke jalan yang benar, kita kasihkan kepada anak kita, sudah Bu, pasrah saja. Yang penting dengan niatnya apik, ya, menyiapkan generasi yang bagus, generasi yang kaya-kaya. Persoalannya dia atau anak kita itu mau memanfaatkan harta yang kita kasihkan itu di jalan yang benar, itu urusan dia. Urusan kita sudah selesai dengan Allah melalui harta kita. Sementara jika harta kita itu kita berikan ke jalan yang tidak benar, bersyukurlah kalau harta kita itu habis. Tapi kalau harta kita dihabiskan oleh diri kita di jalan yang benar, nah ini yang jadi persoalan. Tapi kalau habis
dalam pengertian hilang dengan sendirinya ya nggak perlu disesali. Nggak perlu disesali. Kenapa? Rezeki yang kita miliki dari harta kita itu sebenarnya yang kita infakkan. Bukan yang kita belanjakan. Rezeki terbaik yang kita miliki yang kita infakkan. Gitu. Yang kita infakkan. Saya pernah itu mau bangun sumur ATT di pondok yang baru itu. Ada seorang bisnismen datang kepada saya, Pak Yai, saya sumur. Ya. Saya mau wakaf sumur, Pak Yai. Monggo Pak Haji, monggo. Mau wakaf apa? Saya mau wakaf sumur untuk pondok putra dan putri, berarti 2. Saya bilang, saya butuhnya itu sumur artetis. Ya kalau sumur artetis, saya lengkapi sumur artetis sekalian. Gitu. Kenapa Bapak memilih untuk wakaf sumur itu kenapa? Nah, kemudian dia jawab, saya dikasih tahu oleh orang tua saya bahwasanya di pondok itu yang dibutuhkan itu adalah air. Air untuk wudhu, untuk sholat, untuk ngaji, untuk macam-macam. Sehingga sumber air itulah yang saya sukai untuk saya jadikan wakaf saya. Oh, sodakta. Saya bilang, bagus. Benar, Anda benar. Itu berarti dia tahu bahwa hartanya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Mestinya begitu. Nah kalau nggak baik kok habis atau hilang ya nggak usah dipikirkan. Gitu ya. Contoh. Kita misalnya, ya nggak jelas harta kita sumbernya dari mana. Lalu kita belikan mobil mewah. Baru 1 bulan mobilnya hilang. Kok usah ditangisi. Baru kita belikan rumah mewah 10M. Kebakaran. Ya nggak usah ditangisi. Oh itu Allah ngasih rambu-rambu bahwa itu bukan harta yang baik. Jadi kalau hilang itu ya biarkan saja. Hilang. Nggak baik kok. Tapi kalau harta kita yang baik, lalu kemudian kita infakkan ke jalan yang baik, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah. Terserah yang kita sumbang tadi itu apakah anak kita atau siapa saja, kok kemudian memanfaatkan harta kita di jalan yang tidak benar, itu urusan dia dengan Allah. Urusan jenengan dengan Allah sudah selesai. Lewat apa? Lewat infak dan sedekah tadi. Mungkin begitu Pak Rodian. Ya, makasih Ustaz. Yeah. Jadi Mungkin ada rezeki, lagi mungkin. ya. Jadi rezeki itu misalnya dalam bentuk yang sederhananya uang gitu Ustaz ya. Walaupun kita sudah mendapatkan uang 1 miliar katakan. Kalau itu belum kita gunakan, belum rezeki kita tuh Ustaz ya. Masih bisa hilang, bisa nanti kemana, apa gitu. Betul, Jadi jadi yang rezeki benar-benar sudah menjadi rezeki yang kita infakkan atau kita sedekahkan betul, dan sebagainya itu ya Ustaz ya. betul, betul. Iya, Orang lupanya kan di situ Pak. iya, Dikira bahwa ketika ATM kita itu gendut, gemuk, itu rezeki kita. Belum menjadi rezeki kita. Masih menjadi godaan kita, ujian bagi kita. iya, iya. Rezeki kita itu bukan ATM yang ada dalam bukan uang yang ada dalam ATM kita, bukan. Rezeki kita itu yang sesungguhnya itu yang kita infakkan. Makanya orang yang mati pun itu, orang yang sudah mati itu ingin dihidupkan di dunia hanya ingin melaksanakan satu amalia, yaitu infak, sedekah dengan hartanya. Itu orang yang sudah mati. Kenapa? Ternyata di akhirat yang menjadi jalan lempengnya menuju surga itu ya harta kita. Tapi juga yang menjadikan ruwetnya gitu, jalan ya menuju neraka itu ya harta kita itu. Makanya orang yang mati itu ingin dihidupkan oleh Allah, walaupun itu 1 menit katanya, sebentar saja di dunia. Saya akan infakkan seluruh harta kita. Lah kalau seperti itu Pak,
Ya ada kehidupan dua kali, nggak mungkin, Pak. Iya, Maka kita yang sekarang hidup ini loh, Pak. Ya, yang sekarang hidup itu loh, Pak. Jangan menganggap bahwa harta kita itu yang ada dalam ATM kita. Rezeki kita itu yang ada di ATM kita, Pak. Bukan. Rezeki kita itu yang kita infakkan. Kenapa? Besok itulah yang nanti akan menjadi titian jalan menuju surga. Gitu. Lah kalau kita nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, pingin ada jembatan yang langsung ke surga itu dari mana jembatannya, Pak? Bikin sendiri nggak ada. iya, Insinyurnya juga nggak jualan malaikat, Pak. Malaikat nggak jualan material, Pak. Nggak jualan. Insinyur yang bangun jembatan juga nggak ada, Pak. Nggak ada. Oleh karena itu, sekarang ini saatnya membangun jembatan kita menuju surga. Lewat apa? Ya lewat harta kita. Ojo eman-eman, Pak. Ojo eman-eman. Nek kita eman-eman, Masya Allah. Gitu. Nah, akan merugikan kita sendiri kalau kita eman-eman. Saya kira itu jawaban saya, Pak iya, Rodian. iya, Ustaz, baik. Tapi masalahnya godaan setan itu, Ustaz. Nah, Betul. kita ditakut-takuti kan masa depan. Nanti kamu kalau mengeluarkan, kamu kurang uangmu, nanti kamu miskin, nanti kamu menderita. Kan itu Betul. saja. Betul. Nah, Itu yang saya bacakan tadi loh, Pak. Yang ya, saya bacakan tadi. Ya. Fasyaiton, fatazinu syaiton, setan itu ternyata, ya, zuyinalinas tadi loh, Pak. ya, Ya, betul yang saya sampaikan tadi. Ada was-was yang ditanamkan ke dalam diri kita. Ada gerak tipuan khodi'ah. Ada tahsin. Menganggap bahwa kalau nggak kaya itu hidupnya itu nggak akan sempurna. Kalau nggak kaya itu kita itu seakan-akan hidup di dunia itu menjadi orang yang termiskin di dunia itu menjadi orang yang menderita itu. termenderita di dunia. Ini ya, Insya Allah setan itu pinternya di situ. Ini ya, Ya, coba kalau Pak Edri ya nggak punya uang di dompetnya itu, nggak ada uang di dompet itu, susah. Kalau kalau cucunya datang, gitu, wah, engko nek putuku teko piye re? Aku ora duwe duit, padahal putune ora njaluk duit. Cukup dipeluk, cukup dicium, cukup disayang itu melebihi uang yang diberikan, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu diberi was-was oleh setan, Pak. Betul itu, Pak. Setan itu pinternya di situ, Pak. Was-was betul dalam hati kita itu kalau kita nggak berharta dan menganggap bahwa rezeki Allah itu hanya harta. Tolong kepada jamaah ini sudah harus mulai sadar bahwa rezeki Allah itu bukan hanya uang, bukan hanya harta. Kesehatan itu rezekinya Allah, anak soleh-soleh itu rezekinya Allah, badan sehat seperti sekarang ini rezekinya Allah. Ya, melu pengajian ditinggal masak, iso masak ya rezekinya Gusti Allah. Si iso masak ya rezekinya Gusti Allah. Gitu. Nah, seringkali kita melupakan bahwa rezeki Allah itu ternyata rupanya rupa-rupa, bukan hanya satu rupa. Itu Pak Rodian. ya. Jadi sebaiknya dari sekarang kita jadikanlah itu rejeki, rejeki yang ya bukan rejeki yang sudah kita terima. Kita akan jadikanlah rejeki yang nanti akan mengalir terus ke depannya gitu Ustaz ya. Rezeki Betul. dalam bentuk anak, jadikanlah anak yang soleh gitu kan, soleh soleha. Sehingga tadi sholat dia mendoakan kita gitu ya Ustaz ya. Betul. Kita ya disedekahkan misalnya tadi bikin sumur atau bikin apa gitu. Jadi Betul. eh, segera di dalam saat hidup sudah karena sudah mati tidak bisa lagi ya Ustaz. Nggak ada ATM, Pak. Ya, 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 ya. Baik, yang lain mungkin ada yang lain masih ada waktu kita mungkin 15 menit lagi nih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo, monggo. Sambil menunggu menunggu pertanyaan, Pak ya. Ya, enggak. Ya, ada sebuah hadis yang berbunyi begini, Pak, kata Nabi itu. Tariqul jannati haznun
birobwatin wa tariqun nari sahlun bisahwatin. Jalannya surga itu, Pak, susah, berliku-liku. Jalan menuju surga itu susah, Pak, berliku-liku. Tapi jalan menuju neraka itu, Pak, sahlun, mudah, Pak. Jadi kalau pingin ke neraka itu gampang, Pak. Lebih gampang, Pak, daripada ke surga, Pak. Saya contohkan, Pak. Saya contohkan. 100.000 dimasukkan ke masjid, abot ora, Pak? Buat Abot, Pak. Kalau di kantong kita itu ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Yang dimasukkan yang 2.000, Pak. Iya. Yang termudah, Pak. Berat, Pak. Mau memasukkan 100.000 itu berat, Pak. Karena di dalam diri kita itu ada rasa was-was. Ini 100.000 saya nggak makan ini kalau saya masukkan ke masjid ini. Nggak mati saya. Diberi rasa takut oleh setan. Berat memang. Jalan menuju surga itu berat, saya. Mau sodako, mau infak, mau wakaf itu berat, Pak. Berat, ya Allah. Gitu. Tapi giliran untuk yang tidak benar, Pak. Didatangi panitia 17-an, nanggap dangdutan. Wah, nyumbangnya paling akeh, Pak. 100.000 sithik, Pak. Itulah kita itu, Pak. Masya Allah. Kalau untuk ke neraka kok begitu mudahnya kita mengeluarkan uang. Tapi kalau untuk ke surga kok sulit sekali. Tariqul jannah haznun birobwatin wa tariqun nari sahlun bisahwatin. Masya Allah. Ternyata benar yang disampaikan oleh Rasulullah. Khuffatil jannah bil makare wa khuffatin naru bisyahwat. Kenapa? Ya karena memang surga itu dikepung dengan hal-hal yang mengenakkan syahwat itu, Pak. Syahwat, Pak. Saya mau tanya kepada Pak Rodian. Sama-sama ngaji lewat HP itu loh, Pak. Ngaji lewat HP 5 menit itu loh, Pak. Sudah susah. Hawane pengen sodaqallahul adzim 5 menit, Pak. Coba kalau kita lihat TikTok, lihat apa itu YouTube, berjam-jam, Pak. Sambil Lupa waktu, tiduran, ya. Lupa waktu. sambil leyehan, Pak. Ya itu khuffatin nar bisyahwat. Memang neraka itu ya dikepung dengan syahwat itu, Pak. Disepung dengan kesenangan-kesenangan itu, Pak. Nggak terasa bermain apa itu YouTubean, TikTokan berjam-jam. Tapi giliran ngaji lewat HP itu loh. Ya, ngaji lewat HP 5 menit sudah ngantuk, sudah angot berkali-kali, Pak. Itulah kenyataannya, Pak. Dan wajah itulah wajah kita selama ini, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Wajah-wajah pensiunan. Itu setan, Nyantai, setan gitu. semua itu, Ustaz, ya. Setan semua itu. Betul, betul. Masya Allah. Monggo yang Ya, lain. monggo, monggo, monggo. Ini ada yang lain. Ini Mas Haji nih, Pak Haji nih siapa nih? Pak Cakim, Cakim. Biasanya suka bertanya nih, monggo. Pak Cakim. Monggo, monggo. Yang tidak ada hubungannya dengan tema juga nggak apa-apa. Ya, monggo, tuh. Silakan, silakan. Assalamualaikum Pak Rudian, Pak Ustadz. Oh, nah, Ya, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak Haji. warahmatullahi. Monggo. Pak Haji, biar ini Pak, biar jadi pagar Pak. Saya Pekalongan Pak, Pesindon Pak. Salam Pak, hanya mau menyampaikan itu aja. Gimana, Pak? Saya Pekalongan, Pesindon. Oh, Masya Allah. Ye, Salam Pak. salam kenal, Pak. Iya Pak. Ye, monggo mampir ke pondok saya, Pak. Pondok Di mana, Pak? Al-Aziziyah kalau di Meranggen ini. Pak, kalau di Pekalongan. Dekat kampus, Pak. Meranggen tuh di Kedung Muni bukan Pak ya? Atau di mana Pak ya? Bukan, Pak. Kalau Meranggen itu yang di Demak, Pak. Oh Meranggen Demak, Insya Allah Iya. Pak.
Saya senang Kalau silaturahmi jalan-jalan, Pak. kalau Al Azizia itu yang di Pekalongan, Pak, di Al Kajen, Aziznya, oh di Kajen. Iya, Kajen, iya, iya. Iya, Pak, di iya, Pak, iya, Pak. di dekat kampus, Bapak. Depan kampus ya. Nggih, Minta nanti nggih. sama Pak Rodian, Pak, minta alamatnya, Pak. Nanti saya insya Allah jalan-jalan sama Pak Rodian ke sana, Pak. Insya Monggo, Allah, monggo. nanti dimintakan ya. Nggih, 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 monggo, monggo. Nggih. Monggo, Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini nemu wabarakatuh. nemu sederek, nemu teman, nemu saudara. Iya, Ya, alhamdulillah. pengajian kayak begini itu kan nemu saudara baru, nemu teman baru, gitu. Iya. Maka saya seneng setiap ngaji itu nemu teman, nemu saudara itu seneng, gitu. Ya, monggo yang lain barangkali. Bro, silakan. Ibu-ibu juga boleh nih, ibu-ibu. Bu Revina Boleh. biasanya suka bertanya, Bu Revina. Curhat juga boleh. Tapi jangan ke mamah ya, curhat dong mah gitu. Kalau nggak ada. Ya mungkin itu Pak bedanya pembicara dari pesantren tuh ya kurang kurang apa ya, kurang ilmiah. Wah, kadang-kadang wah ini dari pesantren kurang ilmiah ini. Gitu. Ya mohon maaf lah kalau kurang ilmiah. Ya mohon maaf lah. Memang saya Tapi orang pesantren. tapi lebih membumi, Ustaz, lebih membumi. Hmm, Amin, amin, amin. lebih terjangkau, lebih apa aplikatif gitu ya. Ya, amin, amin. Baik, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri kajian kita ini. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, itu mungkin bersama apa doa, Ustaz. Ya, ila hadratin Nabi Mustafa habibina syafi'ina. Al-Fatihah. أعوذ A'udzubillahi بالله من minasyaitonir الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين rajim. Ya na'udzu ya nasta'in minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, kama la tafta fi 'azamatika duna al-tafa wa 'alawta bi 'azamatika 'ala al-'uzama wa 'alimta ma tahta 'arshika bima fawqa 'arshik wa kanat wasawisu sudurika al-'alaniyati 'indak wa 'alaniyatul qawli fi 'ilmik. وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل هم أصبحنا فيه فرجا ومخرجا. اجعل لنا من كل هم أصبحنا فيه فرجا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطيئتنا وسترة على قبيح أعمالنا نبطل معنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا في ندعوك عالما ونسألك مستأنسا وإنك المحسن إلينا ونحن المسيء نفوسنا فيما بيننا وبينك تتودد إلينا برحمتك ونتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتنا على الجراءة عليك وعد بفضلك وإحسانك علينا إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kasihanilah dan sayangilah teman-teman kami ya Allah yang pagi hari ini mengikuti kajian online. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah putra-putra mereka, putra-putri yang soleh-soleha. Berilah mereka rizki yang halal, berkah, sehingga mereka bisa berinfak, bersedekah dengan rezeki mereka. Jadikanlah umur mereka umur yang berkah ya Allah, sehingga dengan umur yang kau berikan mereka bisa makin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, karunialah husnul khotimah bagi mereka ya Allah. Sehingga ketika engkau memanggil kami, memanggil teman-teman kami, panggillah dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Supaya kami siap tidak malu berada di hadapan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah. Berkahilah sisa hidup kami ini ya Allah. Jika engkau takdirkan kami menjadi orang dengan umur panjang, maka takdirkanlah umur kami ini umur yang berkah, yang bermanfaat fi taatillah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alladzi an'amta 'alaihim wa lam yaghdab 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman